Eh, Mohon maaf karena Bapak Ibu ya yang biasanya santai-santai saya ajak berdiskusi. Ya, berdiskusi ini nanti tujuannya Bapak Ibu bisa kita lanjutkan setelah diskusi ini nanti di luar kapan gitu ya, kita diskusi lagi. Kita akan membahas tentang visi dan rasa perubahan. Ya. Untuk yang pertama sebagai pengantar, perkenalkan di depan ini ada Ibu praktek pengajar saya, gitu ya. Beliau yang membimbing saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Sekalian beri semangat Bu nanti Ibu. Dan biar Ibu juga begitu, tidak hanya saya begitu, sehingga sekolah kami bisa lebih maju, lebih jaya gitu ya. Seperti sekarang sering slogan kita mesti ini Ibu. Kami saja ya begitu. Biar selalu jaya gitu. Sehingga kalau banyak guru penggerak di sini, sekolah kita semakin maju gitu. Kepada Ibu Andi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini karena sudah meluangkan waktunya. Seperti yang sudah Bu Arti sampaikan, mungkin waktunya santai-santai begitu ya, tapi diajak untuk diskusi pada pagi menjelang siang ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin sudah ada yang tahu wajah saya atau masih ada yang belum. Nama saya, kalau nama lengkap panjang ya, tapi Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Anggi atau Anggini yang biasa sering dipanggil oleh teman-teman. Saya kerjanya atau unit kerjanya di SDN Rujukan Kidul 1. Kalau rumahnya dari arah kota, mungkin tiap harinya melewati sekolah saya di pinggir jalan di Kecamatan Rujukan. Kebetulan saya di sini alumni guru penggerak angkatan 7, kemudian saya lanjut mengikuti tes pengajar praktek PP dan kebetulan saat ini dilanjutkan kerja di angkatan 11. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin sudah tergerak hatinya untuk mengikuti guru penggerak, monggo sebentar lagi biasanya ada pendaftaran di bulan Agustus September ya untuk angkatan 12. Bisa ikut guru penggerak, kan di sini masih banyak yang muda-muda saya lihat gitu. Jadi jangan dilihat guru penggerak itu banyak tugas gitu. Nanti tugasnya banyak, berat, sibuk dan lain sebagainya. Tapi rubah mindset kita untuk haus akan ilmu begitu ya. Jadi ilmu di guru penggerak ini memang lebih didalamkan lagi, terutama untuk diri kita sendiri sebagai guru itu seperti apa, kemudian di kelas kita bisa nanti penerapannya seperti apa sampai kepada ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya nanti mendengar saya tidak mau jadi guru penggerak, nanti saya jangan jadi KS, jangan seperti itu, karena itu bonusnya ya atau tambahan, karena kembali lagi ke rezeki. Kalau misalnya di kabupaten kita sudah cukup kepala sekolah ya kita ya tidak mungkin kalau bukan rezekinya ada kita diangkat gitu ya. Jadi fokusnya ikutlah guru penggerak untuk menambah ilmu, karena memang kalau misalnya para CGP ini yang kebanyakan terlanjur, ada yang hanya terpaksa ikut, tapi insya Allah setelah lulus mereka justru lebih bersemangat atau lebih banyak geraknya dalam artian mengikuti kayak menjadi narasumber atau bisa berbagi praktek dengan teman satu sekolah seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Kalau kita ikut guru penggerak jangan hanya dilihat tugasnya yang banyak, apalagi di sini sudah ada mewakili pertama ya, berarti jadi nanti untuk angkatan selanjutnya kan bisa berkolaborasi gitu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa mengikuti guru penggerak jika ada pendaftaran, apalagi bonusnya banyak.
pengantar untuk kita ke depannya menjadi guru penggerak seperti apa ya. Nah, untuk diskusi pada siang hari ini mohon izin karena ini pendampingan individu 2. Biasanya kalau pendampingan individu 2 memang kita meminta CGP dan guru serta teknik masuk ke dalam suatu forum untuk mendiskusikan visi. Jadi BRV sudah melaksanakan tugas membuat visi guru penggerak. Tujuannya di forum diskusi ini adalah bagaimana kita di sekolah membentuk suatu visi yang bisa menjadikan visi tersebut berpihak pada anak. Karena sekarang kan dikit-dikit apa sih berpihak pada anak? Nah, itu termasuk salah satu filosofi Hajar Dewantara gitu ya. Karena kita mungkin tahunya KHD adalah bapak pendidik kita, tapi kita tidak tahu makna paling dalamnya itu seperti apa. Tahunya kan tinggal sosok tulodo, hanya slogan seperti itu saja. Tapi kalau di guru penggerak nanti lebih didalamkan lagi, KHD itu menerapkan filosofi itu untuk apa. Dan dimaksudkan untuk ke visi sekolah ini adalah, jadi sekolah itu harus mempunyai visi yang bisa berpihak pada anak. Jadi kan pasti Bapak Ibu di sini memiliki visi masing-masing. Kita masuk ke kelas, kita menjadi guru, mau ngapain? Kita kan pasti punya visi ya. Tiap diri kita pasti punya visi. Nah, visi itu bisa disatukan nanti untuk menjadi visi di sekolah. Tapi kalau misalnya nanti di sekolah ini memang sudah punya visi, nanti kan Bu Erwin akan menjelaskan apakah visi dari guru penggerak maupun Bapak Ibu sudah selaras dengan visi sekolah. Nanti misalnya di sekolah ini mau merubah visi bisa dilakukan di luar forum ini. Jadi saya di sini tidak menyuruh sekolah ini harus visinya dirubah, tidak. Tapi kan bagaimana caranya kita membentuk suatu visi, nanti Bu Erwin akan menjelaskan dimulai dari ada yang namanya ATA, mungkin Bagja dan prakarsa perubahannya seperti apa hingga menjadikan visi mungkin nanti yang bisa berpihak pada anak. Selain itu karena juga kurikulum merdeka yang berkiblat atau berpedoman kepada profil pelajar Pancasila mungkin bisa dikaitkan juga ke sana. Nah, itu untuk mempersingkat waktu saya serahkan sepenuhnya untuk diskusi ini kepada Bu Erwin. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke depan boleh ada kesana boleh ya. Ayo 2. Ayo 3. 4. Ayo 3 merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah kita, kemudian menyusun pernyataan prakarsa perubahan dan penutup nanti penguatan dari Ibu Anggi ya. Itu berikutnya tujuan diskusi kita ini seperti yang di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Saya pernah share ya, murid impian saya kayak begini, gitu ya. Pernah saya share di grup itu, ayo Bapak Ibu saya punya ini, sampai ada ide, oh lalu dia gitu Mbak dipajang gitu katanya ya, saya benar sekalian di kelas gitu ya. Ini tujuan kita pada pagi hari ini mengadakan acara ini, diskusi ini.
Nah, visi itu apa? Visi itu kayak anak kecil yang ketika kita, kamu besok besar mau jadi apa? Gitu ya. Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi astronot, mau jadi apa gitu ya. Nah, itu visi, cita-cita. Kalau kita di situ cita-cita ada nilai untuk masa depan. Kalau kita di sekolah berarti untuk cita-cita sekolah. Cita-cita organisasi itu cita-cita sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian visi ini juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Kalau kita tidak punya visi, jalannya tujuan kita sebenarnya kemana gitu ya? Tidak punya arah, ya, tidak punya arah. Kayak orang jalan buta ya. Kekuatan visi bisa dianggap sebagai harapan dan doa. Ya, harapan dan doa. Jadi harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan muda kita. Masa depan muda kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi jangan diremehkan. Kita sekolah di desa, sekolah kecil tidak gitu ya, tapi mereka adalah generasi bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka kita harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu. Visi itu seperti itu. Paling tidak kita punya gambaran. Ya, visi itu kayak apa? Lanjut. Nah, kok kurang tesnya nih? Malam-malam saya yang buat ya. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi, karena visi kita adalah masa depan muda kita dan pendidikan di Indonesia kita menggunakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka visi kita setidaknya harus gitu ya, berpanutan pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofinya seperti apa? Filosofinya seperti ini. Pendidikan itu merupakan penuntun gitu ya. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan hanya sekedar mengajar ya, menyampaikan ilmu, tidak hanya itu, tetapi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itu pendidikan. Intinya kalau menuntun itu anak kecil ya, kita tuntun biar apa kan gitu. Dituntun itu biar tidak jatuh, mungkin sebagai bentuk kasih sayang kita, gitu kan ya. Itu menuntun. Kemudian terkait dengan kodrat ini kayaknya kita sudah pernah di yang kita kerjakan apa yang kemarin ya, PMM pelatihan mandiri itu ya, yang kita buat aksi nyata ya, ada kodrat alam, kodrat zaman. Jadi setidaknya pendidikan kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kita mengajar untuk masa depan mereka, bukan mengajar untuk hari ini ya, untuk masa depan mereka. Kemudian di kurikulum Merdeka kita juga mengenal yang namanya profil belajar Pancasila. Kelas 1, kelas 2 sudah diajarkan ya ini ya. Oh iya, enak dia kalau jadi anak tahu kayak apa. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun sebuah visi itu kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebelum menyusun visi itu harus tahu kekuatan kita apa, gitu ya. Jadi mengidentifikasi
mengidentifikasi hal-hal baik yang kita miliki. Potensi, betul. Potensi. Jadi potensi apa yang akan kita kembangkan? Gitu. Kemudian dari pendekatan ini, caranya ya kita dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu akronim. Jadi sebelum isi kan kita harus isi itu arahnya kemana? Ya. Ini Bagja. Bagja itu akronim dari buat pertanyaan. Jadi kita buat pertanyaan, nanti ada di sini ada nanti saja biar buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran A-nya, G-nya gali mimpi, J-nya jabatan rencana, H-nya atur eksekusi. Jadi ini tahapan ketika kita akan menyusun sebuah nanti visinya ada, kita tinggal bagaimana visi itu lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum menyusun visi ada kalimat numpang yang harus diisi Bapak Ibu. Itu ada di Ibu Yati tidak tahu ya. Itu banyak mobilnya. Tadi saya kira saya ke sana dibagi tadi. Saya kira ada satu beda. Enggak. Biar teman-teman tahu saja. Ada kalimat numpang. Jadi sebelum kita menyusun visi, sebelum kita sebelum kita ke inquiry apresiatif, ke Bagja, kita isi ini dulu kalimat numpang. Monggo Bapak Ibu ditulis atau langsung mau berpendapat langsung? Tulis sendiri-sendiri. Oh langsung, kenapa? Boleh. Siapa yang mau menyampaikan? Mungkin kalau ditulis nanti jawabannya kan masih datar. Oh iya, lebih Iya. Tidak apa-apa, langsung tidak apa-apa. Langsung saja, malah kasihan ya. Iya. Ayo siapa yang mau berpendapat, mau Saya yang pertama ya. Yang pertama. Isi langsung. Saya ingin menyelesaikan kalimat rumpang dari kalimat yang pertama. Kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Mungkin nanti teman-teman bisa meneruskan yang lain. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titiknya dulu. Ini kalau menurut pemikiran saya, karena di sini yang dikatakan memimpikan itu kan untuk kedepannya. Kalau saya pribadi itu punya pendapat, saya ingin murid saya itu akan menjadi generasi yang yang berkarakter dan mandiri. Karena mereka yang berkarakter dan mandiri itu maksudnya begini Bu, murid itu tidak hanya pandai saja, tapi yang jelas nanti ke depannya ketika mereka menjadi anggota masyarakat, selain pandai itu mereka juga memiliki karakter yang bagus. Di samping itu mandiri, artinya mereka itu tidak selalu menggantungkan ke pemerintah saja. Jadi mereka bisa berkreatif, misalnya menjadi wiraswastawan. Jadi tidak harus jadi pegawai semua. Jadi kalau ini yang saya tekankan di sini, murid yang berkarakter dan mandiri. Jadi penjelasan saya itu, jadi untuk kedepannya murid itu selain mempunyai karakter yang bagus, mereka itu bisa mandiri, tidak selalu menggantungkan
berkarakter, ya karakter dan mandiri gitu ya. Kalau karakter profil Pancasila semuanya gitu ya. Iya, mandiri termasuk di profil belajar Pancasila ya. Ada lain pendapat mungkin? Dan yang nomor dua monggo. Marah tegang, ya biasanya nggak tegang. Iya, biasanya bapak ibu nggak tegang. Ada Bu Anggi yang tegang juga. Aku udah ada katanya Bu Anggi. Ya, betul. Oke, nomor dua Pak. Monggo. Baik, mungkin karena siang agak kerja, kalau pagi masih semangat kerja. Kemudian yang nomor dua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya kita percaya bahwa murid itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jelas itu. Kemudian makhluk yang unik. Kenapa dikatakan makhluk yang unik? Disuruh istirahat malah lari-lari. Terima kasih. Baik, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik, ya individu yang unik punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya. Setuju Bapak Ibu? Oh, ingin menambah ya Bu. Baik, saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Karsi bahwa murid itu adalah kodrat yang memiliki suatu keunikan. Karena mereka memiliki suatu keunikan, berarti setiap murid itu punya keunikan tersendiri, berbeda-beda. Jadi dalam memberikan suatu pelajaran nanti atau di dalam kelas, kita itu harus tahu karakter masing-masing anak. Sehingga untuk awal pembelajaran kita harus memberikan tes awal pembelajaran sehingga kita tahu murid kita si A itu arahnya kemana, kemampuannya bagaimana, mereka minatnya apa, seperti itu. Kalau kita misalnya memberikan pelayanan kepada anak itu yang sama, maka pembelajaran saya kira sulit untuk berhasil karena setiap anak itu kemampuannya berbeda-beda. Sehingga di kelas itu kan ada anak yang kemampuannya mungkin di atas rata-rata, ada yang rata-rata atau di bawah rata-rata. Sehingga kita akan memberikan pelayanan kepada anak itu sesuai kemampuannya. Misalnya kalau anak yang pintar, soal yang agak sulit. Kemudian untuk anak yang di bawah rata-rata, jangan diberi soal yang sama. Kita harus memberikan pelayanan yang berbeda. Itu kalau menurut saya. Terima kasih pendapatnya. Kita percaya bahwa murid kita adalah individu yang unik, yang punya kelemahan, punya keunikan yang berbeda, yang harus kita hargai. Begitu ya biar sebenarnya begitu. Ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ada lagi? Setuju ya? Oke, setuju. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Oh, oke. Ya, siap. Harus unik, harus berbeda. Di sekolah kita mengutamakan yang jelas kita mengutamakan kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Kalau sudah lingkungannya nyaman, anak-anak bisa betah. Itu. Yang kedua, mulia bakatnya enak. Mungkin itu. Iya. Nyaman ya. Bawa masuk Bu. Bawa masuk. Ada lagi bawa masuk. Nah, ada nyaman dia. Oh, nyaman. Jadi setuju. Ya, mengutamakan kenyamanan
Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu ya? Bu Meli. Nah, di sini dikatakan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Jadi mendapatkan ilmu dan budi pekerti itu dari sekolah atau guru. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah itu belajar untuk ilmu dan mendapatkan pengajaran. Beda Pak Kasih. Sama sebetulnya. Sama sebetulnya. Saya setuju. Benar ya. Memang betul di sekolah itu yang jelas murid itu sadar betul bahwa harus mendapatkan pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu setelah sampai di rumah orang tuanya itu yang jelas ya. Itu pasti melihat buku tulis anak, catatan anak. Ya jadi nafal nggak guru ya pasti. Walaupun sedikit catatan itu saja dari pelajaran itu ditulis gitu. Ya boleh menurut Pak Guru. Tapi orang tua itu pasti melihat ini bagus. Itu ya jadi nampak dilihat ada bukti sedikit. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jawab bebas. Monggo Pak. Iya, ada wartawan. Ya. Baik Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya. Tidak hanya ilmu, tapi juga mendapatkan budi pekerti. Ya. Tuh, baik selanjutnya kita warga sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu monggo. Kita sebagai guru, kita sebagai guru, warga di sekolah ini yakin dapat membimbing dan murid. kita yakin bahwa kita dapat membimbing murid. Yakin. Makanya harus percaya diri dan tidak kalah. Saya tuh Oke, monggo Bu. pun belum berpendapat. Terima kasih Bu. Untuk poin yang terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa kita dapat membimbing siswa-siswi kita di sekolah. Selain itu, jangan hanya membimbing saja, tapi kita juga mengarahkan ke hal-hal positif kepada anak-anak dan juga kita memperkenalkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan kepada teman atau kepada hal-hal yang ada di lingkungan sekolah seperti itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu seperti yang diucapkan oleh Pak Senuri tadi akan merasakan nyaman di sekolah. Iya, selain nyaman ya, saya juga menambahkan tadi pendapatnya Pak Senuri. Itu saya tambahkan bahwa di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, katanya Pak Senuri tadi memang betul. Tapi selain kenyamanan juga kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu apa? Sehingga kita sebagai guru dalam mengajar itu tidak hanya mengajar, wis pokoknya aku ngajar, yang penting aku ngajar. Tidak seperti itu. Kita harus mau belajar juga agar kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak tidak hanya begitu saja. Jadi kita bisa tahu nanti potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi kita bukan hanya mengajar saja, tapi juga bisa menggali potensi anak-anak kita, sehingga nanti ke depannya anak-anak itu kita arahkan mereka itu mau jadi apa ke depannya. Kalau bisa kita arahkan sehingga mereka itu
dari kecil sudah memiliki cita-cita, oh saya itu basicnya di ini, sehingga saya punya cita-cita jadi guru, jadi olahragawan, ataupun jadi polisi dan sebagainya seperti itu. Nah, sehingga apabila kita sudah punya planning seperti itu, kita sebagai pendidik juga harus punya komitmen sebagai pendidik. Nah, kalau kita sudah punya komitmen, ya setidaknya pertanggungjawaban kita itu tidak hanya kepada sekolah saja, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan masuk P5-nya ya Bu. Nah, P5 itu katanya tidak hanya untuk murid saja, juga untuk gurunya, kan seperti itu. Sehingga kita dalam mengajar itu, ya satu, kalau misalnya hubungannya dengan yang kuasa, kita tidak berdosa. Kadang kan ada guru yang hanya muridnya diberi tugas, terus gurunya dopok di kantor seperti itu. Jangan sampai, tapi saya yakin kalau teman-teman saya buangi tidak ada yang seperti itu. Jadi dari SD Karangpolo 1 ini semuanya guru-gurunya semangat untuk mengikuti ini kurikulum yang baru ini Bu. Cuman kita masih belum paham seperti itu Bu. Saya mohon nanti penjelasannya dari Bu Ami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi keseluruhan dari yang kata kalimat numpang ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang guru, gitu ya, kita sebagai seorang guru harus menyadari betul tugas kita sebagai guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi kita juga harus membimbing mereka, dan mereka tidak hanya memiliki tidak sama gitu ya, mereka tidak sama, sehingga tugas kita juga menggali potensi mereka yang tidak sama itu. Tidak harus semua sama ya, karena mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kita pun kan punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri kita ini ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang aku gak bisa kalau suruh misalkan pakai mic gitu ya, takut pakai mic itu ada gitu ya. Ada yang sudah terbiasa pakai mic. Jadi sama, kita posisinya sama dengan murid. Itu. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita lihat berikutnya. Setelah mengisi kalimat numpang ini, kita jadi mengetahui bahwa kita sebagai seorang guru harus menuntun murid yang memiliki potensi yang berbeda. Kemudian kita akan terus melayani murid karena mereka datang ke sini untuk belajar dan belajar. Nah, ini visi saya Bapak Ibu. Visi saya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, dan membentuk kemandirian belajar. Intinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Tapi kos kemarin itu nggak boleh ditulis di londongan kan, nggak boleh, langsung sesuai profil pelajar Pancasila gitu. Ya saya jabarkan saja. Iya, jadi ini visi saya, Bapak Ibu. Seperti ini. Ada yang menanggapi visi saya? Oh, boleh Pak, boleh ditanggapi visi saya sama Pak. Terkait dengan visi mungkin itu sudah umum bagus ya, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, dan membentuk kemandirian belajar. Terkait dengan visi itu pasti beriringan dengan misi. Gitu ya. Tadi ya, tapi juga ada misinya. Visi dan misi ya, yang jelas seperti itu. Kemudian yang jelas saya kira untuk sekolah kita sudah mengarah seperti itu ya. Visinya seperti itu, misinya gerakannya warga sekolah, guru-guru, saya kira sudah masuk di dalam
itu masuk saya kira. Mungkin untuk kita itu mungkin lebih sungguh-sungguh lagi, lebih unik lagi, kreatif. Tadi juga saya tertarik dengan bahasan ada anak yang atokar gitu ya, atokar dengan temannya karena menyanyi itu bahasan ya, menyanyi ya Bil Mustafa ketepatan selawatan ya tadi ya. Bil Mustafa kan orang pilihan ya, ternyata empatnya Mas Mustafa kemudian direkam dengan bahasan. Saya tertarik, berarti guru itu juga makhluk yang unik. Tiap orang itu memberikan apa ya, memberikan solusi penyelesaian masalah. Soronya ini tong ngatu tam saya rekam tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih. Nanti kita jabarkan visi kita itu ke dalam, kan judulnya tadi visi dan perubahan prakarsa perubahan gitu ya, yaitu nanti yang bisa jadi misi kita ya. Penjabaran dari visi. Nah, ini yang punya kita Bapak Ibu. Ini sudah 10 tahun lebih sejak saya di sini tidak pernah berubah ya. Cuma ditambahi berseri gitu ya, karena kemarin ada adiwiyata ya. Jadi terus kemudian ditambahi berseri gitu ya. Ini visi kita, terwujudnya citra berseri, cerdas, iman, takwa, terampil, bersih, sehat, rapi, indah, serta bersih sehat, bersih, sehat, rapi, indah, serta kemandirian belajar didukung cinta lingkungan. Karena kemarin kita sempat mau ikut adiwiyata, jadi ditambahi dengan cinta lingkungan dan bersihnya itu. Oke. Baik Bapak Ibu, ini visi kita. Menurut Bapak Ibu ini sudah kurikulum merdeka masuk nggak ya? Masuk. Ya. Relevan sudah ya? Iya. Tapi perlu ditambahi Bu. Kan seperti yang dianukan dengan Bu Erwin tadi itu, ada yang perlu kita masukkan di sini, inovasinya kan tidak ada gitu. Itu ya, inovasinya ada ya. Mandiri. Terampil itu mungkin ya. Terampil itu inovasi, terampil. Inovasinya bukan kreatif ya. Kreatif, kritis belum ada ini. Ya, benar kritis, inovasi juga belum ada. Iya, benar. Kreatif itu terampil itu mungkin. Ini sebenarnya tidak perlu dirubah, cuma sekedar direvisi. Saya sampai berpikir ini produknya Bu Suyuni dengan teman-teman zaman dahulu. Berarti Bapak Ibunya dulu itu hebat sekali ya, luar biasa gitu ya, bisa membuat visi yang ternyata sekarang itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Berarti orang-orang dulu itu hebat ya. Tidak dapat pendidikan seperti saya, tapi sudah bisa membuat visi yang luar biasa gitu ya. Saya sempat curhat ke Ibu, itu dulu visi tidak pernah berubah. Itu siapa yang buat saya itu? Berarti orang zaman dulu itu luar biasa ya. Pengaruh apa yang kita ya, sehingga mereka bisa membuat visi yang ternyata masih relevan dipakai sampai sekarang gitu ya. Ini hanya tinggal kita merevisi, menambahi gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang ya nanti mungkin kalimatnya diperbaiki atau bagaimana. Itu kan mungkin terakhirnya itu mau membuat singkatan itu biar lebih gitu ya. Mungkin. Jadi ini mungkin terakhir itu kan inovasi ya. Inovasi itu ya. Dirubah itu biar. Mungkin cerdasnya itu di bernalar kritis ya. Iya. Di terampil itu mungkin sudah masuk yang inovasi, ada di dalamnya ada kreatif, mungkin sudah ada di terampil. Iya, inovatif ada di terampil. Iya, mungkin jadi satu. Iya. Jadi Bernalar kritisnya itu ada di cerdas. Kalau tidak percaya tanyakan musuh ini. Gitu ya. sudah pernah juga membuat di sini gitu. Nah, Bahasa jerakannya. itu Bapak Ibu. Iya. Nah, dari visi ini yang menurut Bapak Ibu sudah relevan dengan kurikulum merdeka
bagaimana kita visi tadi bisa kita jalankan, ya. Jadi kita harus punya satu prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah sehingga pendidikan kita berpihak pada murid. Ya. Dalamnya itu kan. Iya. Kemudian sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana perubahan prakarsa itu disusun sebaiknya. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kita menggunakan metode ATAP. Metode ATAP itu ya akronim ya. A itu aset. Jadi seperti di awal visi itu kita melihat potensi ya, hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Kekuatan atau aset atau modal potensi baik itu dari murid, guru, lingkungan gitu ya. Kita punya modal apa untuk melaksanakan visi? Ya. Berikutnya T-nya tantangan. Kira-kira tantangan kita apa? Untuk mewujudkan visi itu kan pasti ada tantangannya. Tantangannya apa saja? Tidak usah dipoto, Pak Kasih, nanti tak kirim Pak Kasih. Oh, ingin foto. Ya. Tantangan atau keresahan yang perlu dilalui demi mewujudkan visi tadi. Ada tantangannya. Kita tahu asetnya, kita tahu tantangannya, kemudian aksi. Aksi ini kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan. Ini. Kemudian P, pelajaran atau perubahan. Pembelajaran bermakna atau adat kebiasaan yang diharapkan tumbuh, melekat dan dibawa murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks diolah dari elemen atau sub-elemen dimensinya. Nah, ini. Mari kita susun bersama-sama kalimat perubahan. Kalimat prakarsa perubahan ini menggambarkan upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dan kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan berupa sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama, kemudian dikuatkan dengan kata atau frase yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Kemudian kita buat prakarsa perubahan, setelah itu selesai. Nah, ini nanti kita buat aset. Ini prakarsa perubahan milik saya mengambil satu elemen saja. Nanti Bapak Ibu juga ngambil satu saja ya. Kita bikin bersama-sama mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu, kita balik ke sini. Tadi visi kita apa tadi? Nah ini kita ambil satu dimensi saja Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan dari visi ini. Kita ngambil yang mana? Ada di profil belajar Pancasila? Yang mungkin sudah dilakukan di sini apa yang paling Ya. dominan? Oh, kita lihat aset kita dulu. Ya, yang dilakukan. Ya, ayo. Kita lihat aset kita. Kita punya apa? Musola. Ya. Takwa berarti. Hah? Takwa kata. Kamu ngambil bertakwa. Iya. Kalau kita mau ngambil, iya dah apa sih? Iman dan takwa. Iman dan takwa ya. Iman dan takwa. Oke. Kita punya musola. Ya. Kita punya Operasi. Operasi. katanya Perpus. perpus. Bisa mendukung iman bertakwa, cari referensi di sana. Kita punya banyak Al-Quran. Ya. Kita punya Terus aman. sama. Kita punya guru tahfidz. Ya. Ya. Aset ya itu ya. Ya. Ya, asetnya di situ. Kita punya
Cuma air. Cuma air ya. Tidak ada. Iya. Berikutnya aksi kita. Ya kan kegiatan Sholat harus duha, Iya. terus ekstra Ekstra tahdir, ya, selalu mengingatkan itu ya. Dosa. sholat duhur berjamaah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil di situ nanti. Oke. Pembelajaran bermakna atau adat kebiasaan yang diharapkan tumbuh. Jadi anak-anak biasa tepat waktu, menghafal Al-Quran, kebiasaan membaca Al-Quran gitu ya. Kan sebenarnya kan berkelanjutan ke bisa kempes gitu. Iya. Kalau itu apa? Kalau Kan sini itu apa kembali kepada Musola. bukan Bentar ya. Kalau keagamaan lokal. Di sini itu agamanya ya 100% anak itu. Itu kalau kita itu menyiapkan masa depan anak itu terjun ke masyarakat itu jadi imam kasarannya gini atau pemimpin itu masuk di apa itu? Ya itu nanti Pak. Kebiasaan ya. Masuk kebiasaan, pengkaderan, Bentar. pengkaderan itu. Di pelajaran ya. Itu kan turunan konkret profil belajar Pancasila sesuai konteks. Itu bisa dilakukan dari elemennya tiap dimensi. Ya. Ya. Gitu. Berarti sama begitu kalau begitu dengan prakarsa perubahan budaya. Jika pakai 5 Sepakat berarti ya saya hari ini Bapak Ibu sepakat karena saya memang asetnya itu aset tuh kita punya musola, punya guru tahfidz, punya yang ini ada yang ditunjukkan. iya. Kerja juga lagi sih. Berarti kita sudah punya satu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang lain mari kita susun bersama lagi di luar forum. Ya. Nah, karena prakarsa perubahan ini akan menjadi kata Pak Kas itu ada visi, ada misi, ada iya, gitu ya. Kita ambil satu prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan dalam jangka pendek ini satu semester ini. Nanti yang lain kita susun di luar forum. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Prakarsa perubahan kita adalah mewujudkan. Pokoknya saya berangkat kuliah Bapak Ibu bukan bertakwa ya. Iya beda ya. Tinggal di dalamnya juga itu. nanti ditulis di sini. Iya, sebenarnya kan satu frase ya kalau di Provinsi Pancasila ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ya disebut ya. Ya, saya ngambil berakhlak mulia Bapak Ibu. Kita punya aset kita dekat sama pondok pesantren, udah tumbuh di masyarakat itu masih kuat gitu ya. Jadi saya ngambilnya prakarsa perubahannya di berakhlak mulianya. Kita juga biar terbiasa mengajari anak-anak berdiri di depan gerbang, menyapa mereka supaya mereka bisa senyum, sapa, salam dengan kita kalau bertemu jadi kebiasaannya di situ. Udah Mbak mulai belajar gitu. Dari prakarsa perubahan tadi, langkah konkretnya sudah kita tahu tadi. Ini sudah terjawab semua tadi itu Bapak Ibu. Termasuk kita dengan orang tua ya, dengan wali murid. Ini juga wali murid juga sudah ada sholat istighosah gitu ya. Kayaknya sudah terjawab semua ini. Nomor 2 itu kan sudah Bu. Iya, terjawab semua sudah ya. Iya, Dari prakarsa perubahan itu sudah terjawab semua. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Salam guru penggerak.
bergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah mulai aktif tadi. Kan awal-awal kita tegas, sudah aktif untuk bersuara, menyelesaikan kalimat rupang. Nah tadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan kalimat rupang yang itu awal mulanya kita tahu, oh murid kita mau dibawa kemana, kita ingin seperti apa, seperti itu. Dan berakhirnya tadi sudah di visi sekolah, dan alhamdulillah ternyata sudah sinkron ya antara visi guru penggerak yang Bu Ervin buat, kemudian dikaitkan dengan visi sekolah, termasuk tadi juga prarasa perubahannya gitu. Untuk prarasa perubahan mungkin nanti bisa tadi ditambahin yang berakhlak mulia, karena tadi sudah bisa jadi satu kalimat gitu ya, nomor 1 di profil belajar Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat prakarsa perubahan lanjutan di luar diskusi forum ini. Poin pentingnya itu adalah kita sebagai anggota di sekolah ini, kalau mau mewujudkan satu visi di sekolah, kita harus berkolaborasi gitu ya. Jadi tidak hanya satu guru menginginkan visi saya seperti ini, seperti Bu Evi punya visi, tapi kalau misalnya guru yang lain tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka visi sekolah pun tidak bisa terlaksana seperti itu. Jadi poin pentingnya bagaimana kita di dalam suatu sekolah ini mampu berkolaborasi dengan baik, memberi support satu sama lain agar apa yang menjadi visi sekolah bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar, juga nanti akan membuat visi-visi apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah sesuai visi tersebut. Gitu. Mungkin tidak bisa banyak lebar ya Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Kalaupun nanti Bu Evi mau buat suatu visi revisi ya, revisi visi mungkin bisa di luar forum ini, tapi kalau bisa ya juga pastinya bersama dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolahnya iya, saya mendengar juga karena satu forum ya, saya pernah dari Bu Rohani juga, kan Bu Rohani sempat tanya dapat SD mana, pindah gitu. Banyak kepala sekolahnya karena sudah diceritakan seperti itu. Nanti mungkin nunggu kepala sekolah yang baru bisa membentuk atau merevisi visi sekolah gitu. Jadi kami ini sudah termasuk lama ya Bapak Ibu, 10 tahun tidak ada perubahan. Harusnya visi itu memang kita review setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Apakah saya sudah iya? Jadi di satu visi, apakah dalam 1 tahun ini guru di sekolah kita sudah atau sudah bisa melaksanakan visi itu, atau masih kita butuh perubahan? Itu biasanya memang di review 1 tahun sekali, apalagi kalau sudah ada pergantian kepala sekolah, harusnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini karena sudah siang ya, sudah masih nunggu absen Bapak Ibu? Enggak usah. Memang karena absennya sekarang masih belum digunakan absen. Jadi saya akhiri, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak sudah